Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Supriyati dari Universitas Pamulang jurusan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Teknik Debat dan Wawancara. Dalam video ini saya akan menjelaskan opini tentang debat. Debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok untuk mendiskusikan atau memutuskan suatu masalah. Selanjutnya jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat ada 3. Yang pertama, debat parlementer. Debat parlementer bertujuan untuk memberi dan menambah dukungan bagi undang-undang tertentu. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan. Bertujuan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Yang ketiga, debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Bertujuan untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada para pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Selanjutnya ada unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat itu ada mosi. Mosi merupakan suatu hal atau topik yang diperdebatkan oleh para peserta debat. Yang kedua adalah tim afirmatif. Tim afirmatif adalah tim yang setuju terdapat hal yang diperdebatkan oleh mosi. Yang ketiga, tim negatif. Merupakan tim yang tidak setuju atau yang menentang mosi. Yang keempat, tim netral. Merupakan tim yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu pihak, dengan kata lain bersikap netral. Yang kelima, moderator. Moderator dalam debat adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Yang keenam, peserta debat. Peserta debat dapat berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat lewat proses voting dan pemungutan suara. Selanjutnya, aspek-aspek debat. Yang pertama, tema. Merupakan pokok pembicaraan dalam sebuah debat. Maka dari itu, tema harus dipilih melalui berbagai penyesuaian agar debat terlihat lebih hidup. Yang kedua, waktu pelaksanaan debat. Pihak penyelenggara hendaknya merencanakan alokasi waktu debat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada teknik dalam debat. Teknik dalam debat itu, pendebat harus bisa mengontrol diri agar bisa menguasai mood dan emosi dalam perdebatan. Harus menghindarkan pernyataan yang berlebih-lebihan terhadap kasusnya dan mempergunakan kata-kata dan ekspresi-ekspresi yang samar-samar yang tidak dikehendaki oleh fakta-faktanya. Dengan kata lain, justru tidak menunjang kasus yang dikemukakannya. Selanjutnya, langkah-langkah debat. Sebelum debat dimulai, kedua tim akan diberikan kesempatan untuk melakukan suatu proses penyusunan kasus selama 30 menit. Yang kedua, pembicara pertama dari tim positif maju. Kemudian memberikan definisi dari topik yang diberikan, kemudian memberikan parameter kasus yang akan dibahas. Setelah itu, kemudian dia akan menjelaskan bagian-bagian yang akan dibahas oleh pembicara pertama dan kedua. Baru setelah itu dia akan membahas kasusnya disertai landasan kasus selama 7 menit. Selanjutnya, pembicara pertama dari tim negatif maju ke depan, kemudian memberikan tanggapan dari topik positif yang diberikan, kemudian memberikan parameter kasus yang akan dibahas. Setelah itu, kemudian dia akan menjelaskan bagian-bagian yang akan dibahas oleh pembicara pertama dan kedua. Baru setelah itu, dia akan membahas kasusnya disertai landasan kasus selama 7 menit. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim positif maju dan kemudian merespon kasus dari pembicara pertama negatif, kemudian dia akan mencoba menghubungkan kasus yang ia bawa dengan kasus pembicara pertama. Kemudian dia akan memberikan perpanjangan dari kasus timnya disertai dengan implementasi dari timnya selama 7 menit. Yang kelima, pembicara kedua dari tim negatif maju dan kemudian merespon kasus dari pembicara pertama dan kedua dari positif. Kemudian dia akan mencoba menghubungkan kasus yang ia bawa dengan kasus pembicara pertama. Kemudian dia akan memberikan perpanjangan dari kasus timnya disertai dengan implementasi dari timnya selama 7 menit. Yang keenam, selanjutnya pembicara ketiga dari positif maju dan tugasnya adalah membuat suatu respon terhadap semua kasus dari negatif dan memberikan kesimpulan dari kasus yang dibawakan oleh timnya. Di sini, seorang pembicara ketiga dilarang untuk membawakan kasus baru selama 7 menit.
Selanjutnya, pembicara ketiga dari negatif maju dan tugasnya adalah membuat suatu respon terhadap semua kasus dari negatif dan memberikan kesimpulan dari kasus yang dibawakan oleh timnya. Di sini seorang pembicara ketiga dilarang untuk membawakan kasus baru selama 7 menit. Setelah itu, sekarang adalah waktu untuk memberikan pandangan terhadap kasus dari masing-masing tim dimulai dari negatif terlebih dahulu, kemudian positif, di mana di sini yang melakukan adalah pembicara pertama dan kedua. Setelah itu, sekarang adalah waktu untuk memberikan pandangan terhadap kasus dari masing-masing tim dimulai dari negatif terlebih dahulu, kemudian positif, di mana di sini yang melakukannya adalah pembicara pertama atau kedua. Dan yang harus dilakukan di sini oleh tiap tim selain memberikan pandangan terhadap kasus masing-masing juga memberikan suatu komparasi antara kedua tim dan menjelaskan apa-apa saja yang terjadi di dalam debat tersebut, serta menunjukkan poin-poin yang menguntungkan dan mendukung kasus mereka selama 5 menit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diskusi. Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih atau kelompok. Biasanya, komunikasi antara kelompok tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Diskusi bisa berupa apa saja yang awalnya disebut topik. Unsur-unsur diskusi itu antara lain ketua diskusi, sekretaris, anggota atau peserta, pembicara atau panelis, pengamat atau peninjau. Langkah-langkah diskusi itu ada fase persiapan. Dalam diskusi membutuhkan persiapan yang cermat. Langkah fase persiapan biasanya terdiri dari yang pertama, mempelajari subjek yang akan didiskusikan. Yang kedua, membagi peserta menjadi kelompok-kelompok dan memberi pengarahan siapa yang menjadi ketua atau sekretaris, peserta biasa, dan pengamat. Yang ketiga, menentukan tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai dalam diskusi itu. Mengidentifikasikan hasil-hasil belajar apa yang seharusnya dikuasai peserta. Yang keempat, menunjukkan dan menguraikan dengan jelas problema yang akan dipecahkan dalam diskusi. Yang kelima, menyiapkan dan membagikan bahan-bahan kepada peserta. Yang keenam, mengembangkan agenda yang mencakup semua poin yang dibutuhkan dalam rangka pemecahan masalah. Yang ketujuh, mengatur ruangan dan tempat duduk, papan tulis, dan alat-alat bantu yang akan dipergunakan. Yang selanjutnya ada fase pelaksanaan. Dalam fase pelaksanaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, pembukaan diskusi. Dalam pembukaan diskusi, yang perlu diperhatikan adalah penciptaan prakondisi, sehingga perhatian dan sikap mental peserta digiring dan disiapkan agar terkonsentrasi pada hal-hal yang akan dibicarakan dalam diskusi. Yang kedua, pemeliharaan diskusi. Dalam pemeliharaan ini sebaiknya diterapkan bentuk-bentuk reinforcement sehingga mendorong peserta untuk berpartisipasi secara aktif. Yang ketiga, pemeliharaan perasaan itu sangat penting, yang menyebabkan seorang peserta dihargai dan diperhatikan serta diikutsertakan, sehingga mendorong timbulnya sikap bertanggung jawab dan rasa memiliki. Menjaga peserta agar tidak keluar dari subjek yang bersangkutan. Selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan masalah suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat keputusan. Teknik dalam berdiskusi yaitu berargumentasi. Berargumentasi dalam berdiskusi tidak lepas dari 3 hal, yaitu penyampaian gagasan atau pendapat oleh penyaji, penyajian sanggahan oleh peserta, dan penyajian dukungan juga oleh peserta. Selanjutnya, penyajian gagasan yang relevan. Penyajian gagasan dalam diskusi dikatakan relevan jika tidak lepas dari upaya-upaya pemecahan masalah yang didiskusikan. Selanjutnya, menanggapi gagasan. Memberi tanggapan terhadap suatu gagasan bisa bersifat positif, bisa juga bersifat negatif. Jika kita hendak menyanggah gagasan, kemukakan dengan kalimat yang santun. Selanjutnya, etika berdiskusi. Dalam mengikuti diskusi, sehingga proses diskusi dapat berjalan dengan lancar dan semestinya diperlukan suatu etika.
etika berdiskusi harus diperhatikan oleh seluruh pihak yang hadir dalam diskusi, baik itu ketua diskusi maupun seluruh peserta diskusi. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh ketua diskusi antara lain adalah: yang pertama, memahami aturan main diskusi. Yang kedua, memimpin diskusi dengan sabar, ramah, jujur, dan tidak memihak. Yang ketiga, menghargai setiap pendapat. Yang keempat, berbahasa yang efektif dan sopan. Selanjutnya, menengahi masalah apabila ada ketegangan. Selanjutnya, menyimpulkan pembicaraan yang dikemukakan peserta. Selanjutnya, bijaksana, tegas, dan disiplin. Yang terakhir, perbedaan debat dan diskusi. Debat adalah suatu aktivitas untuk menyuarakan argumentasi yang bertentangan secara resmi antara dua individu atau tim yang bertujuan untuk mengetahui pihak yang paling benar. Sedangkan diskusi, suatu aktivitas yang mengulas tentang sebuah topik sebagai wujud pertukaran gagasan, informasi, opini antar kelompok yang bertujuan untuk menjumpai titik temu. Demikian penjelasan saya mengenai debat dan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.